Engkau dekat, penuh kasih sayang. Takkan pernah engkau biarkan hambamu menangis. Karena kemurahanmu, karena kasih sayangmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama tentunya kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya sudah sepuh 14 beserta para wargi Kesultanan Kasepuhan Cirebon bersilaturahmi ke Desa Jatimerta. Kebetulan hari ini kami akan syukuran selamatan rencana pembugaran Astana Gunung Jati jam 1 nanti siang. Jadi mumpung ning ke makam Sunan Gunung Jati, mampir ning Desa Jatimerta, mampir ning Desa Astana. Kenapa mampir-mampir? Karena di Desa Jatimerta dan Desa Astana ini banyak sekali situs dan wewengkon tanah Kesultanan Kasepuhan Cirebon. Jadi pertama tentunya saya aturkan terima kasih kepada pejabat kepala Desa Jatimerta dan warga Jatimerta yang pada hari ini menerima kami. Yang kedua, saya aturkan juga selamat kepada Desa Jatimerta yang sudah memiliki kubu yang baru, kepala desa yang baru, yang insya Allah besok serah terima jabatannya. Yang ketiganya, tentunya kami juga berterima kasih kepada pengurus atau perangkat Desa Jatimerta serta warga Jatimerta yang sudah memelihara situs maupun tanah-tanah wewengkon Kesultanan Kasepuhan Cirebon. Baik itu yang di belakang makam Syekh Datul Hafiz sampai dengan ke laut sana maupun yang di sekitar sini, saya aturkan terima kasih dan sebesar-besarnya. Yang keduanya tentunya pada hari ini sambil mampir kita juga ingin membagikan sedikit rezeki, yaitu ada 20 dus sembako dibagikan yang tentunya memerlukan di Desa Jatimerta ini. Walaupun sedikit, saya kira ini sebagai tanda atau sebagai perhatian kami dari Kesultanan yang tentu selama ini hanya lewat saja kalau siaran gitu ke makam Sunan Gunung Jati. Nah, sekarang kita mampir ini. Yang selanjutnya adalah saya mohon juga adat dan tradisi yang berkembang baik di Jatimerta maupun Desa Astana ini kita pelihara dengan baik. Tentunya yang baik kita pelihara terus, yang tidak baiknya tentunya kita hilangkan. Apalagi misalnya tawuran, aja anak nih Jatimerta ya. Bagian di Desa Sejen Ana ya aja nuruti. Yang ketiganya, saya mengharapkan di masa depan ini dengan adanya makam Astana Gunung Jati ini bagaimana bisa bermanfaat buat masyarakat sekitarnya. Sekarang program kami ada program revitalisasi keraton. Makam Astana Gunung Jati kita rehab, kita pugar karena di situ ada bangunan-bangunan cagar budaya dan benda-benda cagar budaya yang bernilai sejarah. Di situ juga dimakamkan aulia yaitu Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati yang mengislamkan Pulau Jawa, khususnya di Jawa bagian kulon. Sekarang ini menjadi pusat ziarah, diziarahi dari berbagai daerah, bahkan dari luar Jawa, bahkan juga dari negara-negara tetangga, Singapura, Malaysia, Brunei, dan lain sebagainya. Nah, kita rapihkan, kita perbaiki, kita pelihara
jangan sampai rusak dan sampai punah. Satu itu. Kedua, saya ingin nanti di masa yang akan datang Astana Gunung Jati, baik itu Gunung Jatinya maupun Gunung Sembungnya, itu kita tata kembali. Kita tata kembali parkirnya yang baik, pedagangnya dan lain sebagainya. Saya harapkan kita tidak melihat lagi, tidak mengingat lagi ada masyarakat yang minta-minta di sekitar Astana Gunung Jati. Justru bagaimana masyarakat ini kita libatkan. Anak-anak bisa dagang, bisa ngurusi parkir, bisa ngurusi toilet, bisa jadi nanti pegawai apa dan lain sebagainya, Nah, oleh karena itulah saya dengan pemerintah, khususnya pemerintah pusat, bahu-membahu bagaimana untuk menata Astana Gunung Jati. Borobudur bisa, Prambanan bisa, Bali bisa, masa Astana Gunung Jati bisa, ya kan? Nah, oleh karena itulah tentunya kita perlu dukungan semua pihak, termasuk aparat desa dan masyarakat desa di sini. Kita tata kembali ini. Aja kayak konon terus ya kan. Izin Astana Gunung Jati terkenalnya jaluk baik kan izin. Ning Astana Gunung Jati akeh kang miskin izin. Ya termasuk jadi merta misalnya ini. Malulah kita. Jadi kita harus sudah mulai ke depan kita sama-sama itu untuk menata ini. Nah, tentu nanti saya minta masukan sharing dari masyarakat, tokoh masyarakat, dari aparat desa, kira-kira apa permasalahan yang ada di sini dan kemudian potensi apa. Nah, kita bahu-membahu. Jadi aja terus baik anu kono di menenang baik, tidak ada perkembangan yang progres yang baik. Nah, kami di Keraton juga sama. Di dalam Keraton ingin ada progres yang lebih baik. Jadi di Astana Gunung Jati. Saya juga mengajak ke Kanoman, ke Cirebonan, ke Prabonan juga begitu. Aja berbagai masalah yang tidak krusial atau tidak prinsip gitu. Kita harus menatap ke depan. Kita memikirkan tentunya masa depan kita semuanya. Itu bisa lahir dari kita sendiri. Sing masyarakatnya, sing aparatnya, ya sing keratone bareng-bareng. Nah, kita bahu-membahu. Nah, inilah kesini dalam rangka silaturahmi. Tentunya nanti kita ada pertemuan-pertemuan khusus untuk bagaimana membangun desa Jatimerta, membangun desa Gunung Jati, anak makam, anak peziarah, tapi istilahnya jadi penonton baik, tidak memanfaatkan potensi ini sebagai potensi budaya, potensi ekonomi, potensi tentunya yang lain-lainnya dan yang sebagainya. Nah, itulah. Jadi saya mengajak nanti kepada kepala desa yang baru nanti itu, maka saya tunggu nanti di Keraton Kesepuhan gitu. Besok kebetulan ada selamatan mulainya pemugaran Keraton Kesepuhan besok. Maka kalau besok itu masa diundang nggak? Kayaknya diundang mungkin kayaknya jam 10. Tapi besok kan ada itu ya, ada serah terima ya gampang lah nanti. Kan masih pancasama karena kehadiran kami ini mengganggu kegiatan bagaimana membangun desa Jatimerta ini lebih baik lagi, termasuk nanti desa Astana juga. Jadi saya mohon dukungannya bahwa makam Sunan Gunung Jati ini adalah aset nasional yang sudah terkenal di Indonesia dan juga mancanegara. Nah, inilah yang harus kita diharapkan yang baik dan kita tata kembali. Saya kira itu dari kami dan mohon nanti diserahkan ini mangga aparat desa nanti yang membagikan. Cuma segini, cuma 20 ini ya. Terima kasih ya. Tentunya kita mengharapkan tentunya ridho dari Allah Subhanahu wa taala
Mudah-mudahan silaturahmi ini membawa berkah buat kita semuanya. Mudah-mudahan tentunya saya mendoakan masyarakat dan aparat desa di sini tambah baik, tambah sejahtera, dan kami harapkan juga semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi petunjuk dan melindungi kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap makhluk bergantung padamu dan bersujud semesta untukmu. Setiap wajah mendamba cintamu, cahyamu. Allah Ya, saya sekarang berada di Bukit Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Di sebelah baratnya adalah Bukit Gunung Sembung. Di Bukit Gunung Jati ini dimakamkan Syekh Datul Kafi, sedangkan yang di Bukit Gunung Sembung dimakamkan Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Syekh Datul Kafi ini dikenal juga Syekh Nurjati dan juga salah satu guru dari Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Banyak juga yang ziarah ke Gunung Sembung maupun ke Gunung Jati ini. Tapi kebanyakan ke Bukit Gunung Sembung. Pertama bahwa dulu di sini adalah sebelum jadi makam merupakan salah satu tetenger daripada para saudagar, pedagang dari India, dari Persia, dari Cina itu, dan Malaka juga, yang biasanya mampir ke sini untuk persediaan logistik dan juga perdagangan. Nah, kalau sudah lihat gunung ini, Gunung Jati ini, kelihatan mereka mampir sini. Termasuk Laksamana Cheng Ho, abad ke-13, pernah mampir di sini juga. Jadi bukit ini sangat penting, bukit ini sangat bersejarah. Jauh sebelum ada Cirebon, jauh belum Cirebon itu lahir, gitu. Ini dulu menjadi pusat perdagangan dan pusat perkotaan dulunya, dan juga pusat kerajaan. Ini karena ini salah satu muara yang menyambungkan sungai ke dalam pedalaman. Di sana, di mana di pedalaman itu banyak juga keraton-keraton kecil, dan juga termasuk nantinya keraton-keraton besar yang ke selatan, yaitu Galuh dan Pajajaran tentunya. Nah, jadi bukit ini sangat penting sekali. Nah, oleh karena itu tentunya kita harapkan Bukit Gunung Jati ini kita pelihara, kita lestarikan, kita tata kembali, karena ini merupakan bukit atau gunung yang sangat bersejarah, satu itu. Kedua, juga peziarah semakin hari semakin tahun ini bertambah banyak, bertambah besar. Jadi bukan Bukit Gunung Sembung saja yang sangat bersejarah, juga Bukit Gunung Jati ini. Tapi kebanyakan memang perhatian masyarakat, peziarah, dan pemerintah bahkan juga memperhatikan Gunung Sembung saja. Gitu. Ya, jadi nanti kita akan tata dua-duanya menjadi satu kesatuan. Satu itu. Yang kedua, bahwa tentunya nanti kita perlu ada informasi yang seimbang kepada masyarakat dan peziarah gitu. Yang ketiga, ya tentunya di sini harus disiapkan dulu tempat atau pelayanan untuk para peziarah, karena di sini masih kecil untuk pelayanan peziarahnya. Tempat tahlilnya, tempat tawasulnya masih kecil. Nah, ini yang harus kita tambah fasilitasnya gitu.
Nah, insya Allah mungkin kalau fasilitasnya sudah baik, mungkin peziarah yang sini juga akan tentunya nyaman untuk peziarah di sini. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Ibu dari pemerintah pusat yang mewakilinya. Yang saya hormati Bapak Ibu pejabat dari pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mewakilinya. Hari ini ada Ibu Romlah beserta Rekan. Terima kasih atas kehadirannya. Yang saya hormati Bapak Ibu pejabat dari pemerintah Kabupaten Cirebon yang mewakilinya. Yang saya hormati Bapak Ibu yang mewakili pemerintahan kecamatan dan desa, kecamatan Gunung Jati dan desa Astana. Yang saya hormati pejabat sipil, militer, dan kepolisian yang hadir pada hari ini. Yang saya hormati pelaksana proyek dan sekarang hadir Pak Undang beserta pasukannya. Terima kasih untuk kehadirannya. Yang saya hormati Sultan Kanoman yang mewakili. Yang saya hormati para wargi Keraton Kesepuan dan Keraton Kanoman, Jeneng, Bengkulu dan Sepuh Bapak Anom serta para keramat Astana Gunung Jati. Pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi dalam rangka tasyakuran selamatan dimulainya proyek pemugaran makam Astana Gunung Jati yang dibiayai atau anggaran dari pemerintah Republik Indonesia, DPU, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Juga Astana Gunung Jati ini juga anggaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang harus kita pelihara dan kita lestarikan. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu kami di sini tidak mampu untuk memelihara atau memugar karena diperlukan biaya yang sangat tinggi. Tapi alhamdulillah pemerintah Republik Indonesia memperhatikan dan memugar sudah berarti 2 tahun terakhir ini. Dan tentu ini merupakan kehormatan bagi kita para wargi keraton juga masyarakat Cirebon bahwa kalau tidak ada perhatian ini, dimungkinkan bangunan-bangunan yang ada di sini bisa rusak dan punah. Oleh karena itulah kita tentunya wajib bersyukur bahwa adanya bantuan ini. Oleh karena itu saya pesan kepada semua wargi keluarga besar Kesultanan Kesepuhan dan Kesultanan Kanoman dan juga para pengurus Astana Gunung Jati untuk mendukung pemugaran Astana Gunung Jati ini. Bagaimana pemugaran ini agar aman, tertib, lancar dan sukses sesuai dengan perencanaan yang telah digariskan oleh pihak proyek. Oleh karena itulah diharapkan
pelaksana proyek dibantu sebaik-baiknya, didukung sebaik-baiknya. Yang kedua, karena ini adalah makam Astana Gunung Jati, ini merupakan peninggalan yang usianya cukup tua, ratusan tahun, dan juga di sini ada adat dan tradisinya. Dimohonkan pihak proyek atau pelaksana proyek juga menghormati tata krama, adat dan tradisi yang ada di Astana Gunung Jati. Kita harapkan bahwa untuk pelaksana-pelaksananya, yaitu para tukang kayu, tukang batu atau kenek, diharapkan ini semuanya dari Kraman yang ada di sini atau keluarga Kraman yang memang sudah ahli di dalam sebagai tukang batu maupun tukang kayu atau kenek. Kecuali kalau sudah tidak ada lagi dari pihak Kraman, keluarga Kraman, baru dari pihak luar lain. Kenapa? Karena di dalam makam ini banyak benda-benda yang harus diamankan dan harus dilestarikan. Banyak guci-guci, banyak piring-piring yang menempel di dinding dan juga di dapur. Dan juga ukiran-ukiran kayu-kayunya yang harus diamankan. Yang sesuai dengan adat tradisi, kalau masuk ke dalam juga harus tentunya berpakaian adat. Nah, oleh karena itulah dimohonkan nanti tentunya pelaksananya nanti dari Kraman ini. Dan ini sudah berlangsung tahun kemarin. Tahun kemarin sudah bagus, sudah gunakan dengan Kraman. Dan alhamdulillah sukses. 31 Desember yang lalu selesai tepat waktu. Komplek Panglayonan. Jadi mungkin ada penambahan fasilitas-fasilitas karena ini menjadi tujuan wisata ziarah. Tentunya diperlukan fasilitas tambahan agar kenyamanan para peziarah itu lebih baik lagi. Kami aturkan terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini, dan insya Allah pada hari ini kita akan berdoa bersama-sama untuk keselamatan kita semuanya dan kesuksesan rencana kita semuanya. Para hadirin yang saya hormati, dan besok di Keraton Kepuhan juga akan diadakan tasyakuran dan selamatan untuk dimulainya proyek rehab pemugaran Keraton Kepuhan. Insya Allah mulai jam 10 dan akan dihadiri oleh dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, juga dari pemerintah Provinsi Jawa Barat besok di Keraton Kepuhan ini. Dimohon kehadirannya nanti dengan berpakaian adat, dan juga akan dihadiri oleh dari Keraton Kanoman, Interbonan dan Keprabonan juga. Demikian dari kami. Sekali lagi terima kasih. Dan kepada Bapak Ibu para pejabat, apabila ada hal yang tidak berkenan dalam pertemuan pada siang hari ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya selama ini membantu peninggalan-peninggalan bersejarah dan berbudaya yang ada di wilayah Kepuhan ini. Dan kami senantiasa siap bekerjasama untuk kesuksesan proyek-proyek yang ada di Kepuhan ini. Selanjutnya kami serahkan kepada jeneng dan penghulu untuk memimpin tasyakuran ini, selamatan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.